Korban ataupun pelapor mengambil tindakan melakukan evakuasi sendiri tanpa menunggu kehadiran penyidik. Jadi mereka viral korban pencurian jadi tersangka, begini penjelasan Polrestabes Medan. Kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes Medan menjelaskan perihal video viral yang menyebut bahwa korban pencurian toko ponsel berinisial PP menjadi tersangka. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Reskrim, Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan, PP menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan GT dan T, pelaku pencurian, mengalami luka di bagian tubuh. Dari hasil proses penyidikan, ditemukan fakta, termasuk lewat prarekonstruksi. Para saksi, saksi pendukung, dan petunjuk-petunjuk yang ada didapatkan keterangan. Dari saksi netral itu, memang ada suatu tindakan. Kami pun beranjak dari hasil visum dan diperkuat keterangan ahli dokter yang mengambil visum bahwa ada luka di kepala atau bagian tubuh lainnya, kata Bayu saat konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Senin, 2 Februari 2026. Dalam kasus ini, tidak hanya PP yang diduga melakukan penganiayaan, tetapi juga ada 3 orang lagi, diantaranya LS, W, dan S. Namun, ketiga orang tersebut dinyatakan masuk daftar pencarian orang, DPO. Bayu menjelaskan, sesuai keterangan, ada tindakan pemukulan yang dilakukan LS dan teman lainnya di kamar hotel. Kemudian, pelaku ada 4 orang, yang saat ini seorang sudah dilakukan penahanan. 3 sudah kami jadikan DPO. Pada saat di kamar hotel, ada tindakan penganiayaan secara bersama-sama dengan pemukulan dan tendangan sehingga terdapat luka sesuai hasil visum, ucap Bayu. Tidak hanya di situ, korban GT diseret keluar, dipiting, dan dimasukkan ke bagasi mobil. Pengakuan korban, ada tindakan penyetruman menggunakan alat. Korban juga diikat oleh para pelaku. Inilah tindakan-tindakan penganiayaan yang terjadi setelah 1 orang. Ada 1 orang lagi yang di kamar berbeda, ujar Bayu. Para pelaku ini kembali ke kamar sebelahnya, kamar 24. Pada saat masuk, para pelaku, LS dan kawan-kawan langsung melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama kepada pelaku pencurian berinisial R. Korban R kemudian dibawa ke mobil yang sama. Dilakukan pengikatan pada kedua tangan, papar Bayu. Diketahui, GT dan T adalah karyawan penjaga toko ponsel milik PP. Kedua orang baru bekerja selama 2 pekan dan melakukan pencurian pada 22 September 2025. Pada hari yang sama, PP melaporkan kejadian ke Polsek Pancur Batu. Sehari kemudian, 23 September 2025, LS menghubungi salah satu penyidik Polsek Pancur Batu terkait penanganan. Memang ada informasi si pencuri berada di hotel di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan Tuntungan. Menurut Bayu, penyidik mengingatkan apabila ditemukan, segera untuk memberitahukan kepada penyidik untuk dilakukan proses hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, pelaku LS tidak berbarengan atau tidak menunggu dari perbantuan polisi atau penyidik sehingga mereka berkesimpulan dan memutus dengan sendiri, jelas Bayu. Kedua pelaku pencurian ditangkap dan dibawa ke Polsek Pancur Batu. Namun, 3 hari setelah ditangkap, 26 September 2025, keluarga GT melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan PP, LS, W, dan S. Setelah ke-4 orang itu dilaporkan, proses hukum terhadap GT dan T tetap berjalan dan sudah dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2,5 tahun. Sebelumnya, keluarga LS, Nia, mengatakan, mengajak karyawan lain berinisial M, bekerja sama untuk memancing pelaku di salah satu hotel. Dari pengakuan Nia, penggerbekan ini diketahui bahkan diikuti oleh penyidik. LS dengan penyidik berkomunikasi terkait pelaku sudah ada di hotel. Tapi, penyidik bilang, ayolah, sama-sama kita. Jadi, karena suami saya merasa tidak enak, jadi kami ikut. Kami ke sana bersama, kata Nia. Saat digerebek, Nia yang saat itu ikut bersama suami, LS, dan adiknya PP mengaku melihat pelaku mengancam dengan pisau. Karena spontan, mereka berusaha membela diri. Adik kami tidak ada menyentuh. Setahu saya, tidak ada menyentuh. Ditarik keluar lalu diserahkan kepada polisi. Kalau penganiayaan yang beredar di media di mana pelaku dianiaya bersama-sama dan sebagainya, itu tidak ada. Kami melihat sendiri, itu tidak ada penganiayaan, klaim Nia. Nia terkejut setelah suami dan adiknya justru ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, salah satu dari mereka sudah ditangkap dan 3 lainnya ditetapkan sebagai buronan.